Secara sederhana, sains dapat diartikan sebagai studi mengenai ilmu pengetahuan. Ada banyak sekali jenis ilmu pengetahuan dalam sains, mulai dari ilmu kedokteran, ilmu bumi, fisika, matematika, psikologi, hukum, dan bidang keilmuan lainnya yang masuk pada koridor penalaran manusia secara umum. Kata sains yang dalam bahasa Inggris disebut science belum digunakan sampai di akhir abad ke-14. Kata ini berasal dari bahasa Latin, scientia, yang berarti pengetahuan. Perkembangan sains pun tidak hanya terjadi di Yunani, melainkan juga di negara-negara lain seperti India, Cina, Timur Tengah, dan Amerika. Pada abad ke-17 terjadilah revolusi sains yang dimulai dengan penemuan dalam bidang astronom oleh Nicolaus Copernicus bahwa bumi mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Era ini disebut dengan era yang mengawali sains modern. Pada era ini, perkembangan ilmu pengetahuan pun terjadi dengan sangat pesat, tidak hanya di bidang astronomi, melainkan juga di bidang fisika, listrik, magnetik, kimia, dan optik. Berbagai nama tokoh hebat pun bermunculan seperti Newton dengan teori gravitasinya, Michael Faraday dan James Maxwell dengan teori arus listrik dan magnetik, Charles Darwin dengan teori evolusinya, dan masih banyak lagi. Sains juga memiliki objek kajian berupa benda-benda konkret yang dapat direspon oleh panca indera manusia. Objek kajian sains umumnya terbatas pada fenomena atau proses alam semesta, evolusinya, dan masih banyak lagi. Sains juga memiliki objek kajian berupa benda-benda konkret yang dapat direspon oleh panca indera manusia. Objek kajian sains umumnya terbatas pada fenomena atau proses alam semesta yang dapat diuji secara ilmiah seperti melalui observasi ataupun eksperimen. Sains juga memiliki manfaat yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Di antaranya yaitu memudahkan berkomunikasi satu sama lain. Dulu sangat susah untuk bisa berinteraksi satu sama lain, tidak seperti zaman sekarang di mana semua teknologi ada dan tercipta untuk memberi memudahkan manusia seperti gadget, laptop, dan barang elektronik lainnya. Setelah itu memudahkan manusia menyelesaikan tugasnya. Adanya berbagai produk teknologi seperti laptop dan komputer juga memberi dampak signifikan yang memudahkan manusia menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Setelah itu mempercepat perkembangan suatu negara. Teknik infrastruktur yang semakin modern juga secara tidak langsung memberikan dampak signifikan. Ini proyek yang dijalankan akan bisa cepat selesai. Dan yang terakhir, jaringan atau sinyal bisa ditemukan di mana saja. Perkembangan teknologi juga akan memudahkan seseorang untuk bisa mendapatkan sinyal atau jaringan di mana saja. Hal tersebut juga seiring meningkatnya kebutuhan manusia dalam mengakses. Saya Irmawati, NIM 211-635. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang dilakukan oleh teman kelompok saya sebelumnya. Materi pertama yaitu ruang lingkup peradaban Islam dalam sains. Ruang lingkup peradaban Islam dalam sains yaitu adanya bangsa Arab atau para sejarawan yang mencatat terjadinya perubahan besar berupa pencapaian luar biasa di bidang sains dan teknologi. Pada awalnya, tak banyak yang bersentuhan dengan ilmu pengetahuan. Nah, setelah kedatangan Islam, mengantarkan mereka pada beragam literatur dan kebudayaan Islam yang mencakup negeri Arab. Yang kedua, dasar-dasar sejarah, sains, dan peradaban Islam. Istilah ilmu atau ilmu pengetahuan yang terdapat dalam kitab suci dan hadis mendorong geliat tradisi keilmuan. Mereka menyerap ilmu pengetahuan dari beragam sumber, seperti pedagang dan penjelajah. Muslim berperan besar dalam memajukan gairah perubahan di kalangan masyarakat. Pada saat itu, di masyarakat Muslim pada masa awal, ada 3 periodisasi sejarah sains dan peradaban Islam. Yang pertama itu periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang terakhir itu periode modern. Peradaban Mesir kuno. Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir hulu dan hilir sekitar 3150 sebelum Masehi, dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarahnya mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil, masing-masing diantarai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah.
Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa Kerajaan Baru. Selanjutnya, peradaban ini mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Firaun secara resmi dianggap berakhir pada sekitar 31 sebelum Masehi. Ketika kekaisarannya, Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemeus sebagai bagian dari provinsi Romawi. Meskipun ini bukanlah pendudukan asing pertama terhadap Mesir, pemerintahan Romawi menimbulkan suatu perubahan politik dan agama secara bertahap di lembah Sungai Nil, yang secara efektif menandai berakhirnya perkembangan peradaban merdeka Mesir. Selanjutnya, peninggalan-peninggalan masa peradaban Mesir kuno, yaitu hieroglifis atau hieroglif pada tahun 3300 sampai 3100 sebelum Masehi. Yang kedua, piramida Mesir. Yang ketiga, makam Tutankhamun atau The Tomb of Tutankhamun pada tahun 1343 sebelum Masehi. Yang keempat, peradaban Yunani. Peradaban Yunani merupakan salah satu pusat peradaban tertua di Eropa yang terletak di ujung tenggara benua Eropa di sekitar Laut Tengah sehingga sangat strategis dalam pelayaran. Bangsa Yunani menurut ahli antropologi berasal dari bangsa Indo-Jerman. Diketahui bahwa nenek moyang bangsa Yunani adalah bangsa Ionia, Achaea, Helen, dan Ionia. Perkembangan peradaban Yunani. Secara umum, perkembangan peradaban Yunani dapat dikelompokkan ke dalam 4 periode. Antara lain, yang pertama ada fase pembentukan negara-negara kota atau polis dalam kurun waktu sekitar 1000 sampai 800 tahun sebelum Masehi. Yang kedua ada fase pergerakan ekspansi negara-negara kota atau polis atau fase kolonisasi polis-polis Yunani. Adapun ekspansi tersebut di arah barat telah mencapai Italia Selatan, sedangkan di arah timur telah mencapai Asia Kecil atau Troya. Masih dalam perkembangan peradaban Yunani, yang ketiga ada masa-masa kejayaan negara-negara kota polis Yunani yang berlangsung antara 600 sampai 400 tahun sebelum Masehi. Kemudian yang terakhir ada masa-masa keruntuhan dan kehancuran Yunani yang berlangsung antara 400 sampai 300 tahun sebelum Masehi. Namun kebudayaan Yunani itu sendiri telah berkembang dan tersebar luas ke daerah-daerah di luar Yunani. Peninggalan dan hasil kebudayaan peradaban Yunani. Yang pertama ada makam Raja Agamemnon, kemudian yang kedua ada Temple of Olympian Zeus. Yang ketiga Akropolis atau kota tinggi, kemudian yang terakhir ada Temple of Apollo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Lestari NIM 2116034 ingin memaparkan materi yaitu peradaban Romawi. Peradaban Romawi dikembangkan oleh suku Latia yang menetap di lembah Sungai Tiber. Lebih tepatnya terletak di 7 bumi Roma, semenanjung Italia. Kalau pernah dengar tentang bahasa Latin yang dipakai oleh orang Roma, ya asalnya dari suku Latia ini. Peradaban Romawi kuno dikenal dengan mitologinya. Bisa dikatakan kalau munculnya peradaban ini digadang-gadang karena sebuah mitos atau cerita yang dipercaya oleh masyarakat. Dalam peradaban Romawi kuno hanya terdapat 3 lini masa penting di dalamnya, yaitu yang pertama kerajaan 753 sampai 509 sebelum Masehi. Yang kedua republik 509 sampai 27 sebelum Masehi. Dan yang ketiga kekaisaran 27 sebelum Masehi sampai 1453 Masehi. Peninggalan arsitektur Romawi. Yang pertama Colosseum di Roma, Italia. Yang kedua Roman Forum di kota Roma. Yang ketiga Menara Hercules di Spanyol. Dan yang keempat kuil Saturnus di Roma. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.